warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Vira Febriani, saya dari kelas 10 MIPA 1 MA As'adiyah Lapai. Nah sahabat madrasah, pada video kali ini saya dan anggota tim saya akan memaparkan materi pelajaran sejarah kelas 1 semester 2 bab 2, yaitu Islamisasi dan Silang Budaya di Nusantara dengan guru mata pelajaran yang saya hormati, Ibu Nurfadilah SPD. Mau tahu siapa saja anggota tim saya? Yuk kita lihat sama-sama. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Vira Febriani, saya dari kelas 10 MIPA 1 MA As'adiyah Lapai. Nah, sahabat madrasah, yang akan kita bahas pada materi pertama yaitu kedatangan Islam di Nusantara. Perlu kita ketahui ya sahabat madrasah, bahwa cikal bakal keberadaan Islam di Nusantara telah dirintis pada periode abad ke-1 hingga ke-5 Hijriah. Pada periode ini, para pedagang dan mubalik membentuk komunitas Islam. Adapun ajaran-ajarannya yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, Islam mengajarkan untuk saling toleransi kepada sesama manusia. Ajaran yang kedua, Islam mengajarkan bahwa di hadapan Allah kita semua sama. Ajaran yang ketiga, Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan ajaran yang keempat, Islam mengajarkan agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat madrasah, yang jadi pertanyaannya, apakah Islam langsung masuk ke Indonesia saja tanpa sumber bukti apapun? Tentu saja jawabannya tidak. Tentu Islam masuk ke Indonesia memiliki sumber bukti. Dengan sumber bukti ini kita bisa mengetahui bagaimana cara agama Islam bisa masuk ke Indonesia. Sahabat madrasah mau tahu bagaimana caranya dan apa saja sumber buktinya? Yuk kita bahas sama-sama. Sumber bukti yang pertama yaitu sumber bukti eksternal atau sumber bukti yang berasal dari luar negeri. Sumber bukti ini meliputi berita dari Arab, berita dari Eropa, berita dari India, berita dari Cina. Sumber bukti yang kedua yaitu sumber bukti internal atau sumber bukti yang berasal dari dalam negeri. Lalu bagaimana cara masuknya Islam ke Indonesia? Nah sahabat, Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui tasawuf, melalui pendidikan, dan melalui media dakwah. Nah, materi selanjutnya yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses ini didukung oleh beberapa teori. Mau tahu teori apa saja? Mari kita bahas sama-sama. Nah, teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, sahabat madrasah, apa sih teori Gujarat itu? Teori ini berisikan alasan bahwa batu nisan yang ada di Pasai yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim ternyata sama loh bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di Cambi, Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Arab dan teori yang ketiga adalah teori Persia. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Nabila dari kelas 10 MIPA 1 MA As'adiyah Lapai. Nah, materi selanjutnya Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Mau tahu sejarah Islam dan jaringan perdagangan antar pulau? Yuk kita bahas. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pola perdagangan dan pelayaran antar pulau di Indonesia. Yang kedua, pusat perdagangan serta jalur pelayaran sebelum jatuhnya Malaka. Yang ketiga, pusat-pusat perdagangan serta jalur pelayaran setelah jatuhnya Malaka. B. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di tempatnya. Akibat hal tersebut, muncullah saudagar-saudagar dan syekh bandar yang berperan melahirkan dan membangun pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Pada saat ini, ada perdagangan dilakukan melalui sistem barter atau disebut dengan tukar-menukar barang dengan barang. Nah, poin pertama, pola perdagangan dan pelayaran antar pulau di Indonesia. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Indonesia telah dimulai sejak abad pertama Masehi. Bahkan abad kedua, Indonesia menjalani
hubungan dengan India sehingga agama Hindu masuk dengan berkembang di Indonesia melalui Selat Malaka. Terlibat dalam perdagangan dan dengan modal utama rempah-rempah atau disebut dengan komoditas utama seperti lada dari Sumatera, cengkih dan palat dari Indonesia Timur, dan jenis kayu-kayuan dari Nusa Tenggara. Poin kedua, pusat-pusat perdagangan serta jalur pelayaran sebelum jatuhnya Malaka. Sebelum bangsa Barat melakukan penjelajahan, samudra bangsa Indonesia telah menguasai pelayaran dan perdagangan nasional. Perdagangan tersebut bersikap perdagangan tradisional antar pulau yang terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau di bagian timur terutama Maluku. Salah satu pusat kekuasaan tersebut di Indonesia adalah Malaka. Di samping Malaka sebagai pusat-pusat perdagangan dan juga pusat kekuasaan, maka terbentuk pula pusat-pusat kekuasaan lain seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Banten, Ternate, dan Tidore. C. Islam masuk Istana Raja. Yang pertama, kerajaan Islam di Samudra. Peranan Pulau Sumatera bagi perkembangan agama Islam cukup penting. Sumatera merupakan pulau pertama penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para pedagang di luar negeri. Sumatera memiliki letak dan kedudukan yang cukup strategis, di mana pulau ini berhadapan langsung dengan gerbang jalur perdagangan dunia yaitu Selat Malaka. Kerajaan Islam baik besar maupun kecil ada yang sedang mengalami perkembangan dan ada pula yang sudah mengalami kemunduran. Adapun kerajaan Islam di Sumatera yaitu yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe, Provinsi Aceh. Kerajaan ini juga mendapat sebutan Samudra Darussalam berdasarkan berita Marco Polo tahun 1292 dan Ibnu Battuta abad 13 bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad 13 oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut Mesir. Marasilu menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh tahun 1285 sampai 1297. Kemudian sekitar tahun 1326 Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Al-Saleh As-Sahir dan memerintah sampai tahun 1345. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Muhammad Yusril, kelas 10 MIPA 1, SMA asal Lapai. 2. Kerajaan Islam di Jawa. Jauh sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, mayoritas masyarakat di tanah Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Namun setelah para wali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu-Buddha sedikit demi sedikit berubah karena termasuk oleh nilai-nilai Islam. Islam di Jawa yang paling menonjol setelah perjuangan para wali tangan adalah perpaduan Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satu di antaranya tradisi wayang kulit. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan tersebut terdiri pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Pata. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Lasmin dari kelas 10 MIPA 1 SMA Sadia Lapai. D. Jaringan keilmuan di Nusantara. Kesultanan Islam di Nusantara sangat mendukung kegiatan pendidikan untuk kemajuan keilmuan. Pada mulanya pendidikan keilmuan Islam diselenggarakan di dalam masjid istana. Para sultan tidak hanya memberikan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan tersebut, namun juga mendatangkan para ulama baik ulama pribumi maupun ulama dari luar wilayah. 1. Pengaruh Islamisasi terhadap perkembangan pendidikan Islam di awal Nusantara. Pendidikan Islam berlangsung bersamaan dengan proses Islamisasi wilayah Nusantara. Pendidikan terlihat dari kemunculan masjid dan pengembangan institusi pendidikan di berbagai wilayah. 2. Penyelenggaraan pendidikan Islam Nusantara. Terakat yang merupakan aliran Sufi. Aliran Sufi mampu melakukan Islamisasi hingga mencapai wilayah pedalaman. Sufi mudah diterima oleh masyarakat lokasi karena pada hakikatnya aliran tersebut toleran dengan
budaya lokal. Hal ini dapat diamati juga dalam lembaga pendidikan Islam di Nusantara, yaitu A. Surau, B. Daya, C. Pesantren. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Qadim Usman. Saya dari kelas 10 MIPA 1, MA Sadia Lapai. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Agama dan budaya Islam yang masuk ke Indonesia memengaruhi kebudayaan asli Indonesia, sehingga menimbulkan akulturasi kebudayaan. Lalu lahirnya corak baru kebudayaan Indonesia. Akulturasi tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang berikut. 1. Seni bangunan. Jika bangunan di masa Hindu-Buddha yang berupa candi, maka seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Bagi umat Islam, tujuan utama dari dibangunnya masjid adalah sebagai tempat beribadah. 2. Seni ukir. Akulturasi bidang seni rupa terlihat pada seni kaligrafi atau seni hot, yaitu seni yang memadukan antara seni lukis dan seni ukir yang menggunakan huruf Arab yang indah, dan penulisnya bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Halo sahabat madrasah, perkenalkan nama saya Isal dari kelas 10 MIPA 1 MA Sadia Lapai. F. Proses integrasi Nusantara. 1. Etis. Secara etis, ajaran Islam tidak mengakui adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Selain itu, agama Islam tidak mengenal perbedaan kata kultural. Secara kultural atau budaya, pemeluk Islam di Indonesia tidak mempertentangkan ajaran Islam dengan adat istiadat atau kepercayaan yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Sebagian besar wali yang menyebar Islam di Jawa menggunakan pendekatan budaya setempat untuk menyebarkan Islam. Dilihat dari perkembangan Islam di Indonesia, tampaknya kita sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat bukan merupakan faktor disintegrasi, melainkan sebaliknya. Hasil akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal Indonesia baik dalam bentuk fisik telah melahirkan identitas baru di kalangan pemeluk Islam di Indonesia. Ternyata kebudayaan Islam di Indonesia berbeda dengan kebudayaan Islam di negara-negara Islam lain. Sikap toleransi dalam aspek dapat juga dilihat dalam praktik perdagangan. Para pedagang Islam berpandangan bahwa mereka bisa berdagang dengan siapapun tanpa melihat latar belakang agama. Secara kultural, para pedagang Islam memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan suku, bangsa, agama, dan golongan dalam kegiatan dagang. 1. Peranan para ulama dalam proses imigrasi. Kedatangan pedagang-pedagang Islam di Nusantara menyebabkan tumbuhnya pemukiman penduduk di sekitar pesisir. Hal tersebut mendorong berkembangnya tempat-tempat perdagangan di daerah pantai. Inilah awalnya yang menyebabkan terjadinya integrasi bangsa Indonesia. Akhirnya integrasi tersebut memiliki latar belakang secara pengintegrasian dan faktor pendukung yang tidak sama dalam proses integrasinya. Yang kedua, peran perdagangan integrasinya. Selain menyatukan penduduk dalam suatu pulau, pelayaran dan perdagangan juga menyatukan pulau-pulau di Indonesia. Lewat berbagai cerita kita mengenal bahwa nenek moyang kita merupakan seorang pelaut yang tangguh. Hal ini yang menyebabkan kegiatan pelayaran dan perdagangan telah berlangsung di Indonesia sejak zaman klasik. Pelayaran dan perdagangan dilakukan untuk mencari barang-barang yang tidak dapat dipenuhi di pulau atau di daerah sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir, peran bahasa. Awalnya bahasa digunakan pada hampir seluruh pelabuhan di Kepulauan Nusantara.